Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini, saya akan mengisahkan tentang lenyapnya Al-Quran pada suatu malam sebagai akibat datangnya hari akhir zaman. Al-Quran adalah kalamullah atau perkataan Allah. Ia hadir bukan sebatas kitab yang dibaca saja, tetapi juga sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Al-Quran nantinya juga sebagai pemberi syafaat di hari kiamat agar bisa masuk surga. Dalam hadis sahih, pada hadis riwayat Muslim nomor 1910, Rasulullah SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya dengan tadabur serta mengamalkannya. Dan rajinlah membaca dua cahaya, yakni surah Al-Baqarah dan Ali Imran." Al-Quran juga sebagai pengangkat derajat dalam surga. Dalam hadis sahih, hadis riwayat Abu Daud nomor 1464 dan Tirmidzi nomor 3141, Rasulullah SAW bersabda, "Dikatakan pada orang yang menjadi penjaga Al-Quran, bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dulu sewaktu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukan derajatmu di surga adalah tergantung pada akhir ayat yang engkau baca." Al-Quran menghindarkan penjaganya dari adanya hisab. Dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah nomor 29955 dengan sanad sahih, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Siapa yang membaca Al-Quran dan mengikuti petunjuknya, maka Allah akan memberinya hidayah di dunia, dan melindunginya dari buruknya hisab amalan di hari kiamat kelak, karena Allah berfirman, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat di dunia dan sengsara di akhirat." Yang berikutnya, kedua orang tua penjaga Al-Quran mendapatkan syafaat akan kemuliaan di hari kiamat kelak. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 1453 disebutkan, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari." Kitab suci tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, menjelang kiamat nanti, ia akan kembali lagi kepadanya. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah telah bersabda, "Islam akan hilang sebagaimana hilangnya hiasan pada pakaian sehingga tidak diketahui lagi apa itu puasa, tidak juga salat, tidak juga haji, tidak juga sedekah. Kitabullah Al-Quran akan diangkat pada malam hari, hingga tidak tersisa di bumi satu ayat pun, yang tersisa hanyalah beberapa kelompok manusia." Hal senada juga terdapat dalam hadis riwayat At-Tabrani, seperti yang pernah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa, "Sungguh, Al-Quran akan dicabut dari pundak-pundak kalian. Dia akan diangkat pada malam hari sehingga ia pergi dari kerongkongan orang-orang. Maka, tidak ada yang tersisa darinya di bumi sedikit pun." Kitab suci Al-Quran kelak akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu malam menjelang hari kiamat. Di akhir zaman, Al-Quran akan dihilangkan dari mushaf dan dada-dada manusia. Demikian pula tidak ada yang tersisa satu huruf pun dalam mushaf. Dr. Umar Al-Asikar dalam ensiklopedia Hak dan Kewajiban dalam Islam karya Syekh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, mengatakan bahwa lenyapnya Al-Quran dari muka bumi terjadi saat Islam yang telah menyebar dari timur hingga barat kembali melemah. Dalam Al-Mu'jam Al-Kabur Lit-Tabarni, Ibnu Mas'ud pun mengatakan bahwa, "Sungguh Al-Quran akan dicabut dari antara tengah-tengah kamu sekalian." Mereka kemudian bertanya, "Wahai Abu Abdirrahman, bukankah kami membaca Al-Quran, dan Al-Quran kami tulis dalam mushaf-mushaf kami?" Beliau menjawab, "Al-Quran akan dihilangkan pada malam hari. Selanjutnya Al-Quran dihilangkan dari dada-dada para laki-laki, maka tidak ada satupun Al-Quran di muka bumi. Oleh karena itu, marilah kita seluruh umat muslim, perbanyaklah membaca kitabullah Al-Quran sebelum pada akhirnya, ia akan lenyap dari muka bumi ini. Karena kembali lagi, Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat untuk kita semua di akhirat kelak." Sekian kisah singkat mengenai dilenyapkan semua Al-Quran dari muka bumi, karena datangnya hari akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Nantikan konten-konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share videonya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.